Hai, welcome back semuanya. Beberapa waktu lalu gue baru menghadiri acara pernikahan salah satu teman dekat gue. Tapi sepulang dari acara tersebut, gue punya satu pertanyaan konyol nih. Apakah itu? Let's find it out. Kayaknya saking panjangnya keresahan gue kali ini, sampai-sampai gue kejagal dengan keresahan gue sendiri ya. Aduh, ada apa lagi nih? Enggak, welcome back semuanya, welcome back to Kure Podcast. Apa kabar Civivi? Baik, gue udah siap nih. Karena keresahan ini baru-baru gue rasain nih Ci. Jadi yang kayak gue bilang tadi Ci, minggu lalu gue tuh baru menghadiri salah satu acara pernikahan temen deket gue. Ya udah lama lah, sejak SMP lah. Kebetulan di saat itu gue diberi kepercayaan buat membuat speech untuk teman gue nih di acara itu. Sembari gue membuat speech, ada satu kalimat yang setelah gue bacakan pada saat itu, dan sepulang dari sana gue berpikir ulang lagi nih. Ini bentar ya, gue bacain speech yang mungkin singkat, speech yang mungkin gue kasih ya. Nah, jadi di speech itu gue udah bilang, tapi dari perjalanan cinta temen gue ini ada satu hal yang gue pelajari. Terkadang kita terlalu terobsesi dengan yang namanya kesempurnaan. Pengen punya pacar secantik Jisoo Blackpink, pengen punya cowok seganteng Ariel Noah, sampai kita sendiri itu lupa sebenarnya apa yang kita butuhkan menjadi pasangan kita. Dimana sebenarnya yang kita perlukan itu adalah orang yang bisa membuat kita nyaman tanpa kita harus menjadi orang lain ketika kita berada di dekatnya. Terus gue bilang, dan mungkin pada malam hari ini teman gue itu udah menemukan orang tersebut. Orang yang dia kenal sejak lama, tapi pada saat itu dia belum tahu aja ternyata dia tuh suka dengan yang ini. Jadi teman gue tuh nikah dengan teman gue juga, teman lama dia lah, teman masa kecil dia, masa sekolah dia. Oke. Terus di akhir gue bilang, jadi buat teman-teman saya yang pada malam hari ini yang datangnya sendirian, berdua dengan teman cowok ataupun cewek, ataupun yang minjem gitu pacar kan. orang, ataupun yang minjem pacar orang, karena sekarang lagi hype banget tuh pacar sewaan, kan ada kan di Jakarta tuh kayak banyak deh. Iya. Nah, Teman kondangan. iya teman kondangan atau yang minjem pacar orang, gue bilang jangan iri. Semoga kalian segera ketemu jodoh kalian masing-masing. Atau jangan-jangan jodoh kalian sebenarnya ada di dekat kalian, tapi masih dijagain orang lain aja. Nah, dari pernyataan atau speech gue pada malam itu, pulangnya gue berpikir nih, ini kan temen gue kan nikah sama teman lama dia, yang pada saat itu mereka cuma temenan biasa, tapi lama kemudian dia baru menyadari kan, bahwasanya oh ternyata dia bisa suka dengan orang ini. Nah sebenarnya temen gue ini dulunya itu dia tuh kayak ngejar seseorang, tapi nggak pernah dapet nih. Maksudnya pada saat itu tidak berhasil terdambakan lah hatinya. Terus yang menjadi satu pertanyaan di kepala gue tuh ini Ci, lu lebih baik memilih orang yang menginginkan kita atau yang lu inginkan tapi nggak menginginkan elu? Orang menginginkan kita atau orang Yang kita yang inginkan. kita mau tapi gak mau sama kita. Iya, pinter. Kalau langsung gue jawab secara singkat ya, Heeh. sebetulnya pertanyaannya gampang. Tapi kayaknya karena kurang lengkap deh. Nih kalau dari pertanyaan lu ya, Apa tuh? mana yang lebih baik? Memilih orang yang menginginkan kita atau memilih orang yang kita inginkan tapi gak mau sama kita? Heeh. Ya kalau ini jelas orang yang menginginkan kita. Kenapa? Karena konteks lu gak ada nih. Harusnya kalau lu bilang kayak orang yang menginginkan kita tapi kita gak mau sama dia, lah itu baru susah. Oh, nah oke, itu maksud gue. Gue gak mau sama dia. Kalau Iya, misalnya oke. kalau Nah, itu. pilihannya adalah orang menginginkan kita, gue mau sama dia kan gak ada masalah. Oh iya, kan? benar. Iya kan? Benar. Gak apa-apa dong. Benar. Maksud lu adalah ada yang mau sama gue tapi gue gak mau sama dia, gue maunya sama orang lain gitu kan. Tapi yang itu gak mau sama gue gitu kan. Benar. Oke. Rumit sekali perjodohan ini. Nah menurut lo nih Ci, gimana nih? Mana yang lebih baik ya?
Iya, mana yang harusnya kita pilih? Gini, kalau orang zaman dulu nih, termasuk mak bapak gua, mak gua terutama ya, dia bakal bilang gini, Apa tuh? dicintai itu akan lebih bahagia daripada mencintai gitu. Wow. Itu kata mak gua. Mungkin karena gua cewek ya, terus dia tuh selalu bilang kayak cewek tuh ada di sisi yang kalah dalam sebuah hubungan, kayak lu tuh kayak ya lu lebih lemah dan segala macamnya. Secara biologis sih iya, secara secara kemampuan biologis doang sih menurut gua kalahnya tuh, karena nanti kan kalau perempuan kan bisa melahirkan itu kan. Benar. Tapi kalau sejujurnya menurut gua sih nggak segitunya ya. Oke. Tapi ya udahlah, the saying goes lah ya, kayak orang bilang kayak mending dicintai nggak sakit dan segala macamnya gitu ya. Iya. Tapi menurut gua ya, kalau lu dicintai pada saat lu tidak mencintai siapa-siapa, iya betul lu bahagia, betul. Jadi ya udah lu pilih dia dan lu berusaha untuk mencintai dia, tidak jadi masalah. Oke. Awalnya meskipun lu tidak menginginkan dia ya kan, itu nggak jadi masalah kalau memang ada yang datang sama lu awalnya lu nggak suka, terus ya udah lu bisa suka. Karena pada saat itu hati lu kosong. Iya, hati kita kosong. Berarti cinta itu tumbuh seiring berjalannya waktu. Betul. Oke. Ya, jalaran tresno saka kulino. Itu istilah bahasa Jawa lah. Apa itu? Cinta karena terbiasa. Oh. Kan ada tuh istilahnya. Gue kira kan? lagunya Ahmad Dhani. Aku bisa membuatmu jatuh cinta Wah iya sih, kepadaku. lagunya dia female, alpha female banget sih lagu dia. Cinta. Ini random banget recording hari ini. Aduh, rekaman Semua apa hari harus ini? tahu sebetapa cacatnya ini. Oke. Tapi masalahnya Hari adalah kalau lo dicintai orang lain ketika lo menginginkan orang lain, nah itu tuh menderita tuh. Nggak ada lagi tuh istilah-istilah kayak ya udahlah, lu mending sama yang sayang sama lu aja, lu yang cinta ini itu akan tinggalin aja. tumbuh. Hati manusia tuh nggak segampang itu ya, habis belok kanan belok kiri ya, nggak segampang itu kayak cuma nyalain sen kanan terus belok kiri kayak mak-mak di nggak bisa. Itu bukan hati manusia gitu. Nah jadinya kalau lu nanya sama gue, mana yang lebih baik sih, milih orang yang mana? Menurut gue, kejar dulu apa yang lu mau sampai lu gagal. Oke, terus? Kebalikan sama kebanyakan orang ya. Menurut gue, lu kalau memang bener-bener sayang sama orang, kalau lu bener-bener pingin sama satu orang, lu kejar dulu aja sampai lu terbukti gagal gitu. Sampai orang itu bilang, gue nggak mau sama lu gitu. Oh gitu. Karena kebanyakan nih kalau dari kasus-kasus temen gue nih ya ampun gue bisa sebutin semua namanya nih, semua orang-orang ini nih. Cowok-cowok yang kayak gue termasuk ya? Ya lu termasuk juga salah satu, makanya gue bisa sebutin semua namanya nih kalau sekarang lu mau. Kok bisa? Iyalah, gue bisa sebutin cowok-cowok yang kayak semua curhat ke gue datang, Steph gue tuh sebenarnya suka sama dia, Steph. Enggak. Gimana? Kayaknya gue enggak. Apaan sih denial banget, semua cowok juga ngomong enggak, sama aja tapi kelakuannya. Dia cowok-cowok itu datang ke gue terus bilang, gimana ya Steph, gue harus gimana ya? Ya jawaban gue cuma satu, ya lu datang lu bilang lu suka sama dia lah. Tapi kan dia gak mau sama kita. Gimana caranya orang tuh tahu? Lalu tuh gimana caranya tahu? Dari sekian banyak orang yang tak saranin nih, ada yang berhasil loh. Kalau kan kita nggak tahu dia udah punya pacar atau belum. Ya, gimana cara ngedekatinnya sih? Cari tahu dong, apa sih? Sekarang lu nggak taau nih ya, lu nggak tau. Terus lu gimana bisa tahu kalau lu tadi lu barusan bilang kalau dia nggak mau sama lu, sekarang barusan ngomong kalau dia nggak punya pacar apa enggak? Tuh kan gak jelas kontradiktif. Kan? Ini kebanyakan cowok nih gini nih. Informasinya tuh belum komplit gitu. Jangan loh. Gitu dong. Oke, balik ke konteks kita aja deh, yang kita inginkan tapi nggak mau sama kita. Iya lah, makanya aku bilang kalau lu pilihannya tuh dua, bener-bener lu ada di kondisi dimana ada yang suka sama lu tapi lu nggak suka sama dia dan lu suka sama orang lain. Lu kejar dulu apa yang hati lu mau loh. Sampai hati manusia tuh ya Hari susah banget untuk dikendalikan dan susah banget untuk dididik ya, hati manusia tuh ya. Jadi lu kejar dulu aja, lu turutin aja dulu maunya tuh apa. Kalau memang dia mau kenal, dia mau merasakan rasa sakit ditolak, dia mau merasakan rasa sakit gagal, lu turutin aja dulu gitu loh. Biarkan dia belajar dari pengalaman, guys. Ngerti nggak? Daripada lu milih orang ini, orang yang suka sama lu, tapi lu tuh sebenarnya tidak bisa berhenti membandingkan bagaimana kira-kira rasanya kalau lu sama orang ini. Lu menyakiti dua orang loh. Kalau misalnya kita udah berusaha, terus kita tahu nih orang itu gak mau sama kita, apakah kita harus memilih orang yang suka sama kita walaupun pada awalnya kita gak suka sama dia? Enggak. Kalau lu pertanyaan lu apakah gue harus milih orang yang sama gue? Ya enggak dong. Tapi setelah lu gagal, hati lu tuh akan lega. Jadi bukan kayak
gue udah coba Ci, oke tek, oh gagal, oke kita sama gitu. Enggak kayak gitu. Aduh pusing gitu. Bukan yang kayak oke Ci, gue udah coba, gue gagal Ci, gue sama dia ya. Enggak, gue potong ya leher lu. Enggak kayak gitu ya. Enak-enakan mau main perasaan orang. Kayak gini loh, kan lu coba, lu gagal. Jadi lu tahu prosesnya kayak, oh ngedeketin orang tuh rasanya kayak gitu. Oh gagal tuh kayak gitu rasanya. Oh ditolak tuh kayak gitu. Sakit tuh kayak gini, patah hati dan segala macamnya. Lu ngerasain dulu semua rasa sakitnya. Sakit. Tapi di satu sisi lu tuh juga lega. Oke. Hati lu tuh dapet jawaban gitu loh. Oke. Jadi ngelamar kerjaan tuh ditolak jelas gitu loh, gak di ghosting ngerti. Sama. Gitu. Nah, setelah lu lega, lu memang akan butuh waktu untuk ya memulihkan diri lu sendiri gitu ya. Nah, ketika lu lemah, ketika lu sakit, kalau orang ini datang dan lu bisa membuka hati, ya silahkan. Berarti kalau misalnya kita nggak membuka hati, jangan coba-coba. Jadi pelarian. Iyalah, jangan kayak ya masih sama ini, masih suka ya, belum sembuh gitu terus kayak oke, aku rebound gitu. Enggak dong, enggak sehat juga cara pikirnya. Jadi biarkan lu sakit dulu, biarkan lu sembuh dulu. Nah, kalau dalam proses penyembuhan ini ada yang menemani penyembuhan luka lu dan ternyata lu luluh gitu ya. Ya berarti dia udah nggak lagi orang yang lu nggak mau dong. Dalam proses lu penyembuhan dia berubah menjadi orang yang lu mau. Itulah tadi kemungkinan yang terjadi sama temen lu. Bener gak? Mungkin ya. Ntar gue perlu interview dia nih setelah ini. Tapi gue mau nanya lagi nih. Kalau misalnya kita udah ditolak sekali nih, tapi kan kadang manusia tuh keras kepala kan. Apakah kita harus mencoba untuk kedua kalinya lagi atau ketiga kalinya lagi terus menerus? Ya kalau hatinya masih mau mencoba terus dan ada kesempatan ya silahkan. Gue punya cerita. Apa tuh? Jadi salah satu saudara gue itu ada cowok. Dia tuh dideketin sama satu cowok, tapi dia nggak suka banget sama cowoknya katanya. Tapi cowoknya tuh masih zaman dulu ya. Bentar, temen lu udah punya pacar belum? Saudara gua. Iya, saudara lu udah punya pacar belum? Pada saat itu belum, tapi nggak mau sama orang. Tapi nggak mau. Ya mungkin dia suka sama cowok lain, tapi nggak yang udah pacaran belum, tapi suka gitu sama cowok lain. Nah terus dia datengin di rumahnya, terus ditongkrongin zaman belum ada handphone ya. Telepon rumah juga masih mahal, telepon rumah masih digembok, lu tau gak? Yang masih susah teleponnya. Jadi dia ditongkrongin di rumahnya, disuruh keluar nggak mau ketemu. Beneran dia udah datang ke rumahnya, lo bayangin kalau zaman sekarang udah diviralin di TikTok. Ini cewek nggak tahu diri nih, gue datang ke rumahnya nggak ceweknya nggak keluar gitu. Zaman dulu tuh enggak, lu tongkrongin di depan rumahnya digigitin nyamuk, lu pakai autan, bisa apa-apa. Ya ampun, sebut merek lagi. Terus. Ya. terus. Itu lu zaman kayak itu ya udah. Terus awalnya pertama nggak mau, terus kedua, ketiga, keempat, ya kan kalau dia nyerah, dia merasa gue belum ditolak, dia merasa ya cowok itu kayak gitu katanya. Selama ceweknya belum ketemu terus bilang kayak gue nggak mau sama lu, dia gitu? Merasa dia belum ditolak. Wah, anjir, fighter sekali. Nikah loh. Wow, apa yang membuat dia berubah pikiran Ci? Apa hal yang dilakukan cowok itu sampai saudara lu bisa berubah pikiran? Ya nggak ada, cuman datang terus saja dan berjuang. Kalau gue tanya juga nggak secomplicated itu sih. Cuma kan lu pertanyaan tadi kan lu bilang gini. Apakah kalau lu ditolak sekali terus lu nyerah gitu aja gitu kan? Pada saat itu gue sih sangat menghargai effortnya ya. Kayak dia tuh tidak, ya mungkin dia juga denial ya ditolak. Dia itu denial parah kan sebenarnya. Iya, banget itu. Tapi dia bilang selama ceweknya belum kelihatan punya pacar ya udah berarti dia masih punya kesempatan, dan gue sih sangat-sangat menghargai itu ya. Jadi kayaknya akhirnya ceweknya juga luluhnya di situnya sih kayak ya kan memang ceweknya juga sebetulnya kan cuma ngomong doang, dia suka sama orang kan juga ngomong doang gitu loh, secara perjanjian tuh belum punya pacar juga sebenarnya. Jadi cowoknya merasa kayak ya udah gue masih punya kesempatan, dan jadinya kalau nanya sama gue apakah kalau udah ditolak tuh terus kita berjuang terus, kayaknya iya deh Hari. Soalnya kayak sama cowok gue yang sekarang pun kan gue juga nolak beberapa kali kan, maksud gue. Jadi jahat lu. Ya kan gue kan jujur, maksudnya gue nggak mau dulunya, tapi ya dia merasa kayak ya udah gitu, ya gue tetap deket aja gitu. Oke, tapi kan itu mungkin zaman dulu ya, mungkin zaman dimana teknologi belum secanggih ini. Tapi kalau misalnya belum ada dating app maksud lo? Ya mungkin. Tapi kalau misalnya kita tarik balik ke zaman sekarang ini, kalau misalnya kita punya mindset seperti cowok tadi yang
terus datengin rumah, nyamperin, terus nyoba terus lah. Kalau orang sekarang tuh udah bilang itu spamming loh. Itu orang udah itu red flag tuh. Efisiensi cost-nya nggak efisien memang. Berarti hal itu nggak valid dong buat dilakuin sekarang ini lagi. Karena orang bilang bisa jadi itu spamming. Bisa, tetap bisa. Tapi meskipun dunia tuh berubah ya, kayak kesannya tuh sekarang tuh lebih ke handphone dan segala macamnya. Tapi menurutku tuh ada yang tidak pernah berubah. Menurutku tuh orang tuh akan bahagia ketika diperjuangkan. Menurutku tuh tidak akan pernah berubah sih. Dan maksudku secara fundamental itu kan cuma teknis ya. Secara teknis tuh dulu ke rumah, sekarang tuh mungkin telepon gitu ya. Mungkin secara teknis chat, tuh bisa berubah-ubah. Ya terus kayak kamu kan takutnya ngebombardir di mana-mana, annoying kan. Bener banget itu. Memang itu ada seninya sih, harus pintar-pintar tarik ulur. Tapi Gimana tuh? Ajarin dong Ji. Apa sih? Bentar dong. Itu kan tapi kalau secara teknisnya itu salah. Tapi kan fundamentalnya tuh gak pernah salah. Ketika lu bener-bener mau seseorang, ya lu harus berjuang. Apapun itu dalam hidup hari lu bener-bener kalau memang mau sesuatu ya lu harus berjuang, lu harus berkorban, lu harus siap buang tenaga, waktu, uang, semua lah. Dan itu gak akan pernah berubah. Dan dari situlah kemudian kalau misalnya kayak lu menginginkan sesuatu, lu kan berusaha untuk luring, itu apa sih bahasa Indonesianya? Merayu alam semesta untuk memberikan lo apa yang lu mau gitu kan. Cita-cita lu, mimpi lu gitu. Ya sama kayak orang inilah, lu harus berusaha untuk merayu orang ini mau sama lu ya. Caranya mah beda-beda, tapi kan secara fundamental, secara yang benernya, basicnya kan kalau lu mau gua ya lu berjuang dong kan, kayak gitu. Menurut gue sih gak ada orang gak suka diperjuangkan sih. Tapi masalahnya adalah mau gak lu berjuang, kan itu pertanyaannya tuh itu. Kan gue takut dikira ngeganggu gitu loh Ci. Ntar kalau misalnya ya udah pasti ngeganggu lah. Kalau orangnya jadi ilfil kan jadi sia-sia dong perjuangan dan kerja keras gue gitu. Lah dibalik dong, kalau orangnya ilfil sama lu ya berarti perjuangan lu tuh harus bikin dia punya feeling sama lu. Gimana sih? Kan dari awal emang gak ada lah. Kalau ilfil tuh berarti dari awal udah ada feeling sama lu. Berarti cara lu salah. Oh gitu. Orang hilang feelingnya ya dong. Kalau udah ilfil mending kita pivot atau terus? Ya tergantung lu mau dia enggak. Aneh banget. Ini jadi balik ke pembahasan kita minggu lalu ya. Ya gini loh, pertanyaannya lu tuh mau pacaran atau lu mau pacaran sama orang ini? Kalau lu cuma mau pacaran secepatnya, ya udah lu cari aja orang yang mau pacaran sama lu. Enggak mau pacaran sama orang ini. Ya udah lu perjuangin dong. Ya kalau ditolak, mending gue settle dengan orang yang mau sama gue aja dong. Alasannya apa? Apa? Lu mending settle sama orang yang mau sama lu? Wah siapa nih? Iya enggak maksudnya kan tadi kan balik lagi ke topik pembicaraan kita kan. Kalau misalnya kita ditolak, sekeras apapun kita berusaha, tapi semesta tidak mendukung, kejegel dengan kenyataan duniawi ini. Bukannya seharusnya kita pivot dan mengevaluasi lagi. Kenapa ada orang yang lu udah suka sama kita? Oh, harus ikhlas dulu. Bukannya tadi intinya itu ya? Bukannya minggu lalu intinya itu ya? Harus berdamai dulu berarti. Iya dong, lu harus ikhlas dulu. Memang ya udah berarti memang some things are not meant for us, ya kan? Ada beberapa hal yang memang tidak takdiran untuk kita, ya itu harus terima dulu. Nah, ketika lo menerima dan lo berdamai, ya mungkin akan ada orang datang yang baru sama lo. Tapi ya paling penting ya, gue ingetin ya. Apa itu? Gini, ketika lo berjuang, itu tuh intinya tuh bukan mendapatkan. Memang tujuannya mendapatkan, maka lo berjuang, ya kan? Tapi ketika lo berjuang, lo tuh berubah menjadi orang yang baru, tahu? Lo kan pengen orang ini ya kan? Lo pengen benda ini. Lo kan merasa di posisi ini, lo harus pelan-pelan naik untuk mendapatkan dia gitu kan? Benar. Nah, proses ini itu tuh membuat lo menjadi orang yang berbeda. Nangkep gak? Kalau lo sebelumnya ada di 0 dan dia ada di 100 nih, lo perjalanan ke dia ya. Ternyata lo setelah nyampe 100 pun, lo tidak ada di 100-nya dia gitu. Lo ada di 100 lo gitu. Dan ternyata kalian gak berjodoh gitu misalnya. Nah, perjalanan lo dari 0 ke 100 ini membuat lo menjadi orang yang berbeda. Lo akan mendapatkan cewek 100 yang lain gitu. Yang lo tidak akan pernah dapatkan kalau lo tidak pernah berjuang, karena lo ada di sini gitu. Oh, itu tuh ibaratkannya kalau misalnya kita suka sama seseorang yang terlalu far-fetched misalnya. Kayak bokapnya pengusaha minyak gitu misalnya. Kita kan berusaha untuk menyetarakan kondisi finansial kita kan. Mungkin setelah kita kondisi finansialnya udah setara, kita nggak mendapatkan yang beliau, tapi kita mendapatkan pengusaha minyak lainnya. Bisa jadi kan.
lu yang jelas adalah perjalanan lu berusaha tadi, berjuang tadi membuat lu menjadi orang yang berbeda. Dan di dalam perjalanan orang yang berbeda itu bisa jadi lu dalam perjalanan tidak menginginkan dia lagi loh ya pada akhirnya, karena lu menjadi orang yang berbeda dalam perjalanan ini. Dan di dalam perjalanan ini lu akan ketemu orang-orang yang siapa tahu ternyata itu yang gue inginkan gitu. Lah bukannya itu tadi isi speech lu. Gimana sih? Gue pikir dia udah ngerti. Gue ngerti, cuman kan mungkin ini kan untuk teman-teman kita yang belum ngerti nih misalnya. Ngeles dong. Ya kan, tapi bener kan? Maksudnya iya. alasan awal kita berjuang itu bisa sejuta alasan, bisa miliaran alasan. Misalnya memang salah satunya adalah untuk mendapatkan orang ini gitu ya. Dan lu mulai dari awal. Orang-orang kan bilang kayak gila lu berjuang ngapain, udahlah lu sama orang lain. Tapi kan lu pengen, kayak gue bilang, lu kejar aja dulu gitu loh. Karena dari lu kejar, lu tuh akan menjadi orang yang berbeda. Nah dalam perjalanan dalam perjalanan lu menjadi orang yang berbeda, lu tidak akan lagi menginginkan orang yang dulu lu inginkan gitu loh. Bisa jadi tetap dia, bisa jadi juga enggak, karena siapa tahu dia menjadi orang yang dulu gitu loh. Dan ketika lu bertumbuh, lu jadi orang yang berbeda dan ya lu menginginkan hal yang lain. Nah siapa tahu ketika lu menginginkan hal yang lain, yang lebih baik datang, yang menginginkan gitu. Wow, berarti jodoh kita itu unexpected itu ya. Dan kita akan menemukan jodoh kita itu seiring dengan kita bertumbuh menjadi orang yang baru juga. Iya, kan itulah serunya mencari hidup, menjadi perjalanan dan pasangan hidup gak sih? Tapi pertanyaannya adalah kalau misalnya pada saat itu atau pada pilihan itu kita akhirnya memilih untuk settle dengan orang yang menyukai kita, walaupun kita tidak menyukai dia balik, resikonya apa aja? Pada saat kamu nanyain pertanyaan ini, aku tuh kan juga mikir apa sih akibatnya, paling ya cuma kurang bahagia gitu kan. Maksudnya kayak sambil membandingkan terus gitu. Ternyata tuh setelah aku cari tahu ya, ternyata akibatnya tuh lebih ngeri dari apa yang aku bayangkan gitu. Jadi aku tuh inget ada tulisannya Stephen Joseph, dia tuh salah satu researcher lah ya, profesor. Dia tuh nulis. Jadi risetnya dia tuh ngebahas soal apa sih akibatnya kalau kita akhirnya settle dengan orang yang tidak kita cintai gitu ya. Clearly tidak kita cintai nih. Kalau tadi kita bahas tuh kan kayak pelan-pelan akhirnya kita mau sama dia. Kalau ini adalah kasusnya misalnya yaudah kita nggak mau sama dia, tapi kita tuh akhirnya sama dia karena kita butuh status. Misalnya kita takut pada tekanan masyarakat gitu. Nah itu ternyata akibatnya tuh dirasakan oleh dua pihaknya. Jadi ada kan, itu kan berarti kan ada satu yang merasa lebih memegang power lebih besar nih, yaitu yang dicintai kan. Itu ada di kelas lebih atas nih. Nah yang mencintai itu kan ada di kelas bawahnya kan. Karena ini kayak ya mencintai gitu loh kesannya gitu. Nah ternyata akibatnya itu toh sama yang di bawah ini, atau ya sebutannya sih subordinate lah ya. Itu tuh ternyata dia tidak pernah bisa menjadi dirinya sendiri karena dia takut kehilangan orang ini. Jadi tidak menjadi dirinya sendiri pada akhirnya. Tulisannya tuh there is no authenticity in the relationship gitu. Tapi kan kadang ketika kita proses dalam mengejar seseorang, kadang kita juga nggak bisa menjadi diri kita sendiri, nggak? Ya nggak sih? Iya, nah itulah yang membuat kemudian dia terperangkap, ngerti nggak sih? Karena dia mendapatkan orang ini dengan menjadi seseorang yang dia inginkan kan. Karena dia pingin banget nih dapat yang ini kan. Nah ketika salah, misalnya dia coba cara A gagal, B gagal, sampai F nih, F berhasil gitu. Nah dia tuh merasa yang membuat dia mau sama gue tuh cuma cara F, berarti gue cuma boleh menjadi versi F diri gue gitu. Nah kalau versi F diri lu itu adalah kebetulan diri lu sendiri, ya itu kebetulan. Tapi kebanyakan orang sih dia mencoba menjadi versi versi yang bukan dirinya sendiri. It's not themselves tulisannya. Dan meskipun alasannya adalah untuk mempertahankan hubungan, tapi tulisannya sih soul destroying ya, menghancurkan jiwa ya. Jadi kayak cukup menakutkan deh. Iya sih. Akibatnya itu. Ya seumur hidup lu nggak bisa diri sendiri sih, berat banget sih. Hanya karena lu ingin mencintai dan lu takut kehilangan orang hanya karena lu takut kehilangan seseorang yang lu cintai yang bahkan tidak mencintai lu. Waduh. Menurut gue sih sakit sih, gila sih. Waktu gue baca sih dalam sih. Iya sih, kayak nggak kebayang gimana caranya kita hidup ke depannya dengan menjadi orang lain. Itu kayak bakal sangat lost banget sih. Iya, tulisannya tuh gini kayak lu kehilangan diri lu sendiri karena lu takut kehilangan orang yang tidak takut kehilangan lu.
yang bahkan tidak kenal lu tuh siapa. Gila sih waktu gue baca sih. Ternyata. Semoga semesta tidak membuat gue menjadi orang seperti itu. Ya pilihan dong itu mah, jangan milih itulah. Iya. Itu yang ada di posisi subordinate ya. Jadi seumur hidupnya dia terperangkap pada perangkap yang dia buat sendiri. Next, yang ini, yang dicintai ini, itu kan merasa dia lebih powerful ya. Nah, riset tuh bilang orang-orang yang biasanya lebih akhirnya settle di dalam sebuah hubungan yang loveless ya, yang dimana dia cuma dicintai aja, dia tidak perlu mencintai, itu biasanya datang dari kelompok orang-orang yang dulunya waktu kecil itu haus cinta. Haus cinta itu maksudnya gimana tuh? Dari kecil nggak pernah dapat perhatian, nggak pernah dapat affection, nggak pernah cukup dicintai oleh orang-orang yang dia pingin. Sebenarnya orang-orang ini mencintai dia, misalnya orang tuanya gitu ya, dia tuh tidak dapat cukup perhatian, tidak dapat cukup kasih sayang gitu. Nah akhirnya dia akan settle di sebuah hubungan di mana yang penting gue dicintai aja gitu, karena gue haus gitu loh, kayak jiwa gue tuh ingin terus dicintai gitu. Nah tapi karena memang pada awalnya lu merasa itu kayak memuaskan ya, karena apa yang lu butuhkan itu tuh tercukupi gitu. Tapi pada akhirnya lu akan menjadi orang yang menghancurkan orang lain karena lu akan bersikap seenaknya. Oh iya juga. Benar. Kayak anak kecil spoiled kid gitu loh. Mungkin itu juga cikal bakal kenapa orang bisa KDRT kali ya? Iya, karena satunya merasa punya power terlalu besar, imbalance power kan antara keduanya. Jadi dia bisa suka hati gitu dalam satu hubungan. Karena tahu bahwa satunya tuh sangat takut kehilangan dia gitu kan, dan dia merasa kayak dia nggak perlu menjaga sikap karena ya lu yang perlu jaga sikap lah. Yang jaga sikap ini tadi yang soul destroying itu. Very unhealthy ya. Makanya tadi pilihan lu itu nggak ada yang boleh dilakukan. Oke. Jadi either kayak lu settle sama orang yang lu nggak mau, ataupun kayak ataupun lu die trying gitu ya. Itu tuh sebetulnya bukan pilihan yang sehat, karena jadi gini Hari, ada orang yang puas dengan mengejar. Jadi dia tuh selalu pengen mengejar orang. Jadi dia tuh nggak akan pernah mau sama orang yang mau sama dia, karena dia ini nih adrenalin rushnya tuh pengen terus dapat gitu loh. Nah itu juga nggak sehat, karena meskipun lu merasa terpenuhi kebutuhan psikologis lu, tapi lu tidak akan pernah benar-benar mengerti rasanya ini peacefully loved. Jadi kayak merasakan cinta yang damai aja gitu. Nah lu tuh tidak akan pernah bisa merasakan itu karena lu selalu pingin ada imbalance power di mana either lo yang di bawah atau lo yang di atas gitu. Nah itu tidak akan pernah bisa ideal gitu loh hubungannya. Balance. Tidak akan ada diskusi yang sehat gitu. Meskipun kelihatan simple ya, kayak gue juga pikir ya enggak lah, gue pasti mau sama yang mau sama gue apa gimana ya. Ternyata tuh tidak, nantinya in the long run itu ternyata berbahaya sekali ketika lo tidak tahu betapa manusia tuh bisa sebegitu menakutkannya kalau kita punya power lah, intinya kayak gitulah. Berarti sama seperti pembahasan kita minggu lalu, dimana kalau misalnya kita terus keras kepala, ingin seperti Messi, kita akan suffer sendiri jadinya ya? Iya, jadi kayak ya karena kita memilih sesuatu yang tanpa benar-benar memikirkan konsekuensinya panjangnya gitu, nggak benar-benar ngitung. Padahal gitu. Semesta udah ya belum mendukung. Dewasa gitulah ya. Padahal udah dijegal semesta berulang kali gitu kan misalnya. Ya lu akan gini, ketika lu suffer karena itu adalah sebuah pilihan gitu ya. Semua pilihan kan akan buat lu suffer ya kan, balik lagi kan. Tapi ketika suffer itu membuat semua orang menderita karena lu menderita, I don't think that's wise ya. Oh iya sih, benar. Kayaknya hubungan seperti itu tidak akan membuat kita bahagia juga sih. Yep. Terus juga semakin kesini ya Hari, gue tuh merasa ya, gue mempelajari kayaknya cinta itu tuh ada dua deh yang paling bahaya. Apa tuh? Cinta tuh diobjektifikasi gitu loh. Jadi kayak cinta tuh harus punya tujuan gitu seolah-olah. Maksudnya iya sih, pasti kalau lu mencintai seseorang, lu pasti pengen membangun sebuah goal sama dia tuh betul. Tapi kayaknya tuh lu punya tujuan dulu, terus kemudian lu akan memilih orang mana yang lu harus cintai untuk mencapai tujuan itu gitu. Sekarang rasanya. Lu merasakan gitu? Sekarang rasanya kayak gitu ya. Kayak seolah-olah tuh cinta tuh sesuatu yang harus membangun lu menjadi lebih besar. Kayak itu nggak salah sih, maksudnya membantu kita bertumbuh menjadi orang lebih baik tuh udah jelas. Tapi kayak yang berbahaya tuh misalnya lu punya tujuan hidup jadi orang kaya gitu ya. Terus kemudian lu tuh milih orang mana yang bisa kaya. Iya, bisa memenuhi objek ini gitu. Objek itu kan tujuannya, maksudnya bisa memilih itu gitu loh. Jadi cinta tuh kayak di objektifikasi gitu. Rasanya itu yang paling bahaya menurut yang kayak gue bilang, misalnya kalau misalnya bokapnya kaya terus tujuan lo pengen kaya,
ya lu milih orang ini karena memang bokapnya kaya dengan harapan bokapnya bakal menurunkan hartanya ke anaknya gitu, terus jadi kaya gitu. Iya, dan gue udah lihat banyak banget hubungan yang gagal karena seperti itu. Jadi hati-hati ya. Meskipun iya bener, maksud gue kita kan sering bikin podcast bahwa lu tuh harus milih pasangan yang lu bisa bertumbuh bersama dan segala macam, iya gitu-gitu kan. Tapi tuh hati-hati banget milih tujuan ya. Kalau tujuan lu tuh sesuatu yang fana, misalnya kayak ya sekedar pengen kaya atau sekedar pengen punya status gitu, hati-hati banget tuh, itu objektifikasi. Oke. Terus? Nah yang kedua, gue mikir deh makin kesini ya, gue rasa tuh cinta tuh kayak gula. Gula? Love is like sugar. Oke, kenapa? Menurut gue ketika lo tahu bahwa cinta itu tuh gula, lo akan jauh lebih sehat. Kalau bukannya kelebihan gula tuh diabetes? Itu dia. Kalau lo nggak pernah makan gula sama sekali, lo sakit kan? Nggak mungkin juga kan, hidup lo pahit banget kan? Tapi kalau lo kebanyakan, lo sakit juga. Oh, maksudnya dalam hubungan itu nggak hanya akan ada manis-manisnya doang, tapi bakal ada berantemnya, akan ada cekcokannya, bakal ada disagreement dan lain sebagainya seperti itu. Iya. Pastikan lu mengontrol gula lu, bukan gula yang mengontrol lu. Berarti kita harus dengan bijak bisa memilih kalau misalnya ada disagreement antara dua orang, disagreement seperti apa yang pengen lu hadapi dalam hubungan lu, yang bisa lu compromise lah. Iya, jangan sampai cinta itu menelan lu, jangan sampai cinta lu mengendalikan lu, terus kayak ya tenggelam dalam gula kan sakit udah pasti kan. Iya benar. Kan. Makanya kesini gue merasa lu akan jauh lebih sehat kalau lu berpikir bahwa cinta tuh gula. Iya sih, benar banget. Dan balik lagi mungkin ke pertanyaan gue yang awal tadi, kayaknya emang kedua pilihan ini bukan pilihan yang baik deh. Memilih untuk settle dengan orang yang menyukai kita tapi nggak kita sukai balik, dan terus berusaha untuk mengejar seseorang hanya karena dia itu adalah seorang yang kita impikan, inginkan, tapi orang itu tidak menginginkan kita balik. Ya walaupun kita harus berusaha terlebih dahulu kalau misalnya kita menyukai seseorang. Tapi ketika kita udah tahu kalau misalnya kita itu ditolak atau memang orang itu nggak suka sama kita, ya kita juga harus bisa berdamai dan menerima hal itu. Jangan sampai kita menderita seumur hidup hanya mencintai seseorang aja. Justru kita harus bertumbuh menjadi orang yang lebih baik, supaya ketika kita orang menjadi lebih baik, kita akan menemukan jodoh kita yang baru. Dan proses itu sangat kompleks. Jadi kayaknya memang cinta itu tidak sesederhana itu. Betul. Jadi untuk teman-teman pejuang cinta di luar sana, semangatlah bersama Hari. Saya menyemangati Anda. Mari kita saling menyemangati satu sama lain. Dan mungkin itu aja buat episode yang kocak ini. Semoga ada satu hal yang bisa dipelajari dari episode kali ini. Dan mungkin itu aja dari kita. Sampai jumpa lagi minggu depan. And until next time. Bye-bye. In love.